Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini, di hari Sabat ini, Kau beri kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Biarlah Engkau yang pimpin juga rencana seminar Sex Education nanti, agar ini sungguh-sungguh menjadi sarana di mana kami boleh belajar, di mana kami boleh Engkau perlengkapi melawan dunia yang semakin menyelewengkan seksualitas. Biarlah Engkau yang pimpin setiap panitia, Engkau yang pimpin setiap yang terlibat, terutama Engkau yang pimpin hamba-Mu, Pendeta Heru, untuk menyampaikan kebenaran firman, dan biarlah kami boleh peka betapa berbahayanya dunia saat ini menawarkan ajaran seksualitas yang menyimpang. Juga kami berdoa untuk rencana Pendeta Stephen Tong yang akan datang ke sini. Biarlah Engkau yang pimpin perjalanannya, Engkau yang pimpin dalam pengambilan keputusan agar tanah yang dipilih sungguh adalah berdasarkan kehendak-Mu, sehingga kami dapat berjuang bersama-sama sebagai satu gereja GRI Cikarang untuk membangun suatu gedung, membangun gereja di mana kami bisa beribadah dan memuliakan Engkau. Kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, biar Engkau yang berbicara kepada setiap kami, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, biarlah kami menikmati Sabat, dan biar Engkau yang pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat 1-5. Ibrani pasal 4 ayat 1-5, kita baca bergantian. Saya baca yang ayat ganjil 135, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ayat genap 2 dan 4. Ibrani pasal 4 ayat 1-5. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke peristirahatannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke peristirahatan seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Dalam nas itu kita baca lagi, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Ya, sekian. Hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai hari Sabat dan hari peristirahatan. Tapi sebelumnya, ada beberapa poin yang perlu kita renungkan. Pertama-tama kita perlu melihat mengenai konsep hari ini dan mendengar suara Tuhan. Mendengar dalam eksposisi yang sebelumnya sudah sempat saya bahas, kita akan mengulanginya lagi dan juga dikaitkan dengan hari ini. Kemudian setelahnya kita akan membahas mengenai masuk peristirahatan sebagai gereja. Baru setelah itu kita akan lihat konsep peristirahatan yang akan dibagi dalam 4 kondisi manusia, yaitu kondisi ketika awal peristirahatan itu diciptakan, manusia diciptakan, kemudian bagaimana kondisinya setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian bagaimana setelah Tuhan Yesus menebus, dan terakhir kondisi manusia dalam peristirahatan, kondisi kita dalam peristirahatan ketika di surga nanti. Pertama kita akan membahas mengenai hari ini dan mendengar. Kalau kita lihat di kitab Ibrani, kita melihat ini dalam konteks khotbah yang dikhotbahkan oleh seorang hamba Tuhan kepada jemaat yang mengalami penganiayaan, jemaat yang tertindas, jemaat yang tersiksa, jemaat yang nyawanya terancam. Pilihannya antara nyawanya, dia selamatkan nyawanya, atau dia selamatkan nyawanya dengan menyangkali Kristus, atau dia tetap berpegang pada Kristus, tapi nyawanya terus terancam. Ini kondisi jemaat Ibrani, di mana penulis Ibrani mengkhotbahkan. Jadi ada unsur untuk kita untuk harus benar-benar menaruh perhatian, untuk benar-benar mendengar, dan untuk benar-benar sadar kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Itu bukan kesempatan yang bisa kita nikmati setiap saat. Ada waktunya, ada batasnya. Nah, untuk memperingati jemaat Ibrani ini, penulis Ibrani menggunakan Mazmur 95, ayat yang ke-7b sampai seterusnya. Mari kita lihat. Mazmur 95, ayat yang ke-7b sampai ayat yang ke-11, saya bacakan.
Pada hari ini, kalau saja kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku muak terhadap generasi itu, maka aku berkata, mereka umat yang sesat hatinya, mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan pernah masuk ke tempat perhentianku. Jadi ini Mazmur 95 yang dikutip oleh pengkhotbah, oleh penulis Ibrani untuk memberi peringatan kepada jemaat yang sedang dalam penganiayaan. Dan di sini ada dua peringatan yang sangat penting, yaitu hari ini dan mendengar. Kita bahas dulu mengenai hari ini. Mazmur 95 ini ditulis oleh pemazmur, disampaikan kepada umat Tuhan yang juga bukan dalam kondisi yang terus-menerus enak. Ada masanya umat Tuhan itu juga mengalami kondisi yang sengsara. Bangsa Israel itu pernah mengalami pembuangan di Babel. Pernah mereka melihat sendiri bait Allah yang dibangun, dihancurkan. Dan kemudian setelah dari pembuangan, baru mereka membangun lagi bait Allah. Ini kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Ini kondisi yang sangat membuat mereka lelah. Kondisi yang sangat membuat mereka harus berusaha, harus menghibur diri, harus berusaha untuk mereka tetap pegang janji Tuhan meskipun itu susah. Dan dalam kondisi yang seperti ini, pemazmur mengatakan, pada hari ini, kalau kamu mendengar firman, hari ini, itu menunjukkan ada kesementaraan waktu. Kita tahu firman Tuhan itu kekal dari Alfa dan Omega. Tetapi kita yang mendengar gak kekal kan? Kita terbatas oleh waktu. Usia kita mungkin 80 tahun, 90 tahun. Puji Tuhan kalau bisa 100 tahun. Usia kita menentukan kita bisa mendengar firman Tuhan sampai kapan. Kalau usia kita panjang, kalau usia kita pendek, ya udah, begitu kita selesai hidup di dunia ini, maka kita sudah tidak lagi mendengar firman Tuhan. Kalau usia kita panjang, tapi pendengaran kita terbatas, mungkin kita sudah tidak bisa mendengar di usia tertentu, atau mungkin juga fisik kita lemah, jadi kita tidak ada kesempatan untuk bergereja. Maka hari ini adalah kesempatan di mana kita bisa mendengar firman Tuhan yang belum tentu 20-30 tahun lagi kita masih bisa mendengar. Maka ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih, yang terbatas, anugerah yang tidak bisa kita anggap enteng, karena akan ada waktunya. Kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Justru ketika dalam penderitaan, ketika dalam kondisi yang susah, tetap firman Tuhan diberitakan, tetap kita bisa mendengar firman Tuhan, maka hari ini Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih berikan kepada kita firman-Nya untuk menguatkan iman kita. Hari ini menunjukkan keterbatasan. Tetapi juga dalam penderitaan hari ini, firman Tuhan tetap disampaikan. Dalam masanya pemazmur, firman yang disampaikan itu adalah janji akan kedatangan Mesias yang memberikan kelegaan, yang memberikan istirahat di tengah mereka yang sedang mengalami pergumulan, di tengah mereka yang habis dari pembuangan. Mereka berjuang dan mereka mengharapkan janji kedatangan Mesias itu. Ini kondisi yang mirip seperti jemaat Ibrani, yang juga mirip seperti kita. Jemaat Ibrani mengalami pergumulan, penyiksaan tadi. Kita pun hari ini juga hidup dalam pergumulan. Mungkin kita juga mengalami kelelahan karena pergumulan kita. Apa yang kita harapkan? Sama seperti pemazmur mengharapkan kedatangan Mesias. Kita yang hidup di antara masa kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus ke surga, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, kita juga mengharapkan istirahat melalui kedatangan Kristus yang kedua. Firman Tuhan menjanjikan istirahat, menjanjikan kelegaan melalui kedatangan Kristus. Pada konteksnya pemazmur, kedatangan Kristus yang pertama. Pada konteksnya kita dan jemaat Ibrani, kedatangan Kristus yang kedua. Tapi penekanannya adalah, kalau kita bisa mendengar janji itu hari ini, kalau kita bisa mendengar firman Tuhan saat ini, itu adalah anugerah yang luar biasa besar. Jangan kegeeran kita bisa terus mendengar firman Tuhan. Kita tidak tahu kapan waktu kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Untuk yang mahasiswa, untuk yang perantau, kalau kita bisa dengar firman Tuhan hari ini, itu anugerah. Kalau nanti pindah ke kota yang lain, belum tentu di sana ada gereja, belum tentu di sana ada firman Tuhan yang diberitakan. Kalau ada gereja, ada firman Tuhan yang diberitakan, belum tentu bertanggung jawab kepada Tuhan.
Maka kalau kita hari ini bisa mendengar firman Tuhan, kita harus menaruh perhatian dalam mendengar. Mendengar yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar, oke, saya meletakkan telinga saya di sini, saya buat telinga saya dengar ada gumaman khotbah di sini, tapi ya nggak usah dipikirkan terlalu dalam lah. Mendengar seperti pertemuan yang sebelumnya mengenai Ibrani pasal 3, mendengar yang dimaksud di sini adalah pendengaran yang otentik. Pendengaran yang melibatkan intensional, melibatkan kesengajaan untuk kita memang sengaja mendengar, melibatkan pikiran kita, mendengar kemudian mengolah dalam pikiran, dan kemudian sampai melakukannya, mempercayai dan melakukan. Ini pendengaran yang otentik. Dan kalau kita bisa mendengar firman Tuhan secara otentik, ini adalah anugerah Roh Kudus. Kalau kita bisa dalam pikiran kita ada firman Tuhan yang disampaikan, kemudian kita bisa memikirkan firman Tuhan, itu adalah anugerah Roh Kudus. Tidak semua orang dapat kesempatan ini. Untuk kita ada kesempatan yang terbatas, waktu yang terbatas ini Tuhan berikan, tapi juga berbeda dengan semua orang yang lain. Kita juga diberikan kesempatan untuk bisa mendengar, mengerti firman Tuhan. Dari sanalah kita beroleh iman. Kalau kita hanya sekedar ke gereja, cuma sekedar dengar gumaman dari mimbar, kita tidak akan beroleh penguatan di dalam iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian kita barulah memiliki kondisi yang percaya kepada Tuhan. Barulah kita punya iman kepada Tuhan, barulah kita bisa menikmati firman Tuhan. Dan itu dalam waktu kita yang terbatas. Tidak selamanya kita bisa mendengar firman Tuhan. Ada kondisi di mana kita harus mengalami kesusahan, kita tidak bisa dengar firman Tuhan. Kita harus ingat itu. Kita harus bersyukur hari ini kalau kita bisa mendengar firman Tuhan. Maka kita yang bisa mendengar firman Tuhan, kita dituntut untuk meresponi firman Tuhan, untuk percaya, untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu yang akan menjadi penentu hidup kita. Penentu arah hidup kita, penentu nanti kita bisa masuk atau tidak di tanah perjanjian itu. Ini bukan dalam artian kita bisa masuk ke surga berdasarkan usaha saya, berdasarkan keselamatan yang adalah usaha saya, berdasarkan saya yang pegang keselamatan itu. Bukan dalam pengertian itu. Kita tahu keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekali selamat akan selamat, itu tidak akan gagal. Kalau Tuhan sudah janjikan kepada kita untuk masuk tanah perjanjian, yaitu surga, itu pasti akan terjadi. Tapi apa buktinya? Apa tandanya kita beroleh janji itu? Buktinya, tandanya, kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa percaya, bisa melakukan firman Tuhan, kita punya kehidupan yang setia sampai akhir. Sampai kita masuk tanah perjanjian. Yang berbeda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel generasi yang pertama. Mereka juga mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak setia, mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Hanya menyisakan 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang akhirnya bisa masuk tanah perjanjian itu. Jadi jangan merasa terlalu GR karena saya sudah diselamatkan, karena saya sudah umat Tuhan, maka saya tidak perlu menaruh telinga sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Maka saya tidak perlu mensyukuri kalau hari ini bisa mendengar firman Tuhan. Maka saya tidak perlu benar-benar melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi kita tidak ada tindakan kesetiaannya seperti tadi, mendengar, beriman, dan melakukan firman Tuhan, maka jangan-jangan kita seperti bagian dari generasi pertama, bangsa Israel. Ketika firman Tuhan sudah cukup, tidak diberitakan lagi, kesempatan untuk mereka mendengarkan firman Tuhan sudah berhenti, mereka tidak masuk lagi. Mereka tidak bisa masuk di tanah Kanaan. Kita masuk pada poin yang kedua. Oke, kita sudah mendengar, kita sudah berusaha untuk, ya kita bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga berusaha untuk mengerti, berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Dan akhirnya ini membentuk iman kita, akhirnya kita bisa melakukan firman Tuhan. Tetapi kita lihat di sini, ini bukan tanggung jawab individu, ini bukan usaha kita sendirian. Ternyata penulis Ibrani itu mengatakan kita mendengar firman Tuhan, kita benar-benar mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian, masuk ke surga. Itu bukan saya sebagai individu masuk sendirian, melakukan firman Tuhan sendirian, mengerti firman Tuhan sendirian,
Kemudian di surga masuk sendirian. Yang menarik kalau kita lihat dari pasal 4 ini, selalu menggunakan kata jamak. Baiklah kita, waspada. Kemudian juga karena kepada kita diberitakan. Dan kalau kita mundur lagi di pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Jadi untuk kita bisa memiliki pendengaran yang otentik akan firman Tuhan, untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan sampai akhir dengan setia, itu ternyata bukan usaha satu orang, tapi usaha kita semua, usaha gereja. Kita masuk tanah perjanjian, itu bukan sebagai individu tapi sebagai gereja. Kita sama-sama akan berjumpa. Orang di kanan kiri saudara-saudari kita akan berjumpa mereka di bumi baru dan langit baru. Dengan kita berjuang bersama-sama, bukan sendirian. Kembali lagi pakai contoh olahraga. Kalau yang suka olahraga maraton, ultramaraton, maraton yang sangat panjang sampai ratusan kilometer, yang berhari-hari, itu kan kalau dilakukan sendirian, kita akan kesulitan untuk menyelesaikan dari start sampai finish itu. Akan ada waktunya di mana mungkin sudah 50 km, 60 km, kita akan merasa lelah, akan merasa bosan, akan merasa udahlah, nggak ada partnernya, nggak ada siapapun juga, ya udah berhenti aja, nggak ada perjuangannya. Tapi kalau ada, paling nggak minimal ada musuhnya aja, akan ada perasaan bersaing, aku mau berhenti kalau musuhku berhenti, musuhnya nggak mau berhenti, jadi ya akan ada keinginan untuk sampai garis finish. Tapi kalau membayangkan misalnya kita semua di gereja ini, kita disuruh untuk sama-sama anggaplah lari dari sini sampai ke Mekarta, distrik 1 gitu. Mungkin di sini ada yang usianya senja, rasanya mustahil untuk bisa sampai sana. Tapi karena bersama-sama, mungkin waktu jalan, waktu lari bisa nyanyi bersama, rasa capeknya, rasa bosannya itu hilang. Sampai bisa garis finish. Dan kalau mau diperpanjang lagi sampai ngikutin maraton, kita yang mungkin merasa, ya aku nggak bisa sebenarnya sampai sini. Tapi begitu bersama-sama mengerjakan itu, ternyata bisa. Meskipun tampaknya mungkin lebih lambat kalau bersama-sama harus nungguin yang lambat untuk jalan bersama, tapi ternyata akhirnya sampai juga di garis finish. Nah, ini gambaran iman kita. Kita menantikan tempat peristirahatan yang kekal itu, menantikan bumi baru dan langit baru, itu bukan perjuangan sendirian. Kalau perjuangan sendirian, membayangkan hidup selama 80 tahun, 90 tahun, menghadapi dunia dengan penuh tantangan. Contohnya kayak tadi, Olimpiade aja menampilkan LGBTQ, kita akan capek sendiri. Nanti di kerjaan kita juga kita akan ditantang untuk, udahlah korupsi dikit nggak apa-apa lah, udahlah bohong-bohongin bos dikit nggak apa-apa lah. Nanti di kuliah kita, udahlah plagiat dikit nggak apa-apa lah. Kita akan mudah untuk mengkompromikan iman kita kalau kita berjuang sendirian. Tapi kalau kita berjuang bersama saudara-saudara seiman, satu gereja, ketika kita mengalami tantangan dunia mau menggoda kita, mau menarik kita bisa sharing kepada saudara-saudara seiman kita, orang-orang di gereja, kita bisa minta doakan, kemudian kita bisa beroleh penguatan. Iman kita teguh melalui saudara-saudara seiman. Tuhan pakai gereja untuk menjaga iman kita, sampai di bumi baru, langit baru nanti. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Dan mereka yang gagal, mereka yang tidak dipersatukan dalam iman. Jadi maksudnya dipersatukan dalam iman adalah seperti itu tadi. Kita yang sama-sama berjuang, kita yang sama-sama percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk sampai kepada garis akhir itu, berjuangnya bersama-sama. Contoh sebaliknya juga ada, kalau lihat bangsa Israel yang akhirnya gagal, itu kan karena 12 pengintai, yang 2 percaya tapi yang 10 tidak percaya. Ketika disuruh mengintai Kanaan, yang 10 mengatakan, ini di Kanaan itu sudah ada bangsa yang besar loh, orangnya besar-besar, kalau kita sampai masuk dan berantem sama mereka, perang sama mereka, kita bisa kalah. Tapi yang 2, Kaleb dan Yosua, itu mengatakan, enggak,
kita percaya janji Tuhan, Tuhan yang pimpin kita, Tuhan yang berikan itu pada kita, maka kita masuk dan kita akan beroleh tanah itu. Tapi ternyata suara mayoritas yang menang. Bangsa Israel lebih mengikuti perkataan 10 pengintai yang lain. Akhirnya 10 yang melemahkan ini membuat satu generasi itu gagal. Seandainya 10 orang itu dan juga Kaleb dan Yosua, 12 pengintai itu, satu suara, itu akan memberi pengaruh yang besar kepada satu bangsa itu. Ceritanya akan lain, bukan 40 tahun berputar-putar, mungkin mereka sudah ceritanya lain, masuk tanah perjanjian. Jadi dari sini kita bisa belajar peran kita masing-masing di gereja. Sebagai individu, bagian dari komunitas, kita menguatkan yang lain ketika imannya lemah. Suatu saat kita pun juga akan dikuatkan ketika iman kita lemah. Dan kita akan masuk di bumi baru, langit baru bersama-sama. Kita akan saling berjumpa lagi di sana. Kita akan bisa menikmati persekutuan dengan Kristus, bisa menikmati istirahat yang sejati di sana sebagai satu gereja, bukan sebagai satu individu. Jadi dari sinilah kita bisa mendengar firman Tuhan, bisa mengerti, dan bisa melakukan secara komunitas. Firman Tuhan sendiri yang diberitakan, terutama di mimbar reform, itu kan cenderung susah kan. Cenderung lebih banyak menuntut untuk kita berpikir. Kadang kita waktu dengar firman Tuhan juga ada kesulitan untuk mencernanya, untuk mengertinya, apalagi melakukan. Nah, padahal firman Tuhan kita dituntut untuk mendengar, mengerti dan melakukan. Baru kita, yaitu bentuk dari penguatan iman kita. Tapi kalau kita dari mendengar aja susah, ngerti aja susah, terus gimana? Kembali lagi, dengan adanya gereja, dengan adanya komunitas, kita bisa saling sharing kan. Ketika kita mengalami kesulitan untuk mengerti firman Tuhan, kita bisa tanya kepada saudara-saudari kita, rekan kita yang sama-sama mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tadi ngomong apa ya? Jadi kita akhirnya dari sharing, dari diskusi firman Tuhan, mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Tapi coba kalau bayangkan seperti masa pandemi kemarin, kita dengar firman Tuhan di kamar sendirian dari YouTube. Kemudian firman Tuhan yang disampaikan susah. Kita nggak ngerti, apa yang kita lakukan? Kalau sendirian, biasanya akan cari forum-forum di internet juga yang bahas topik itu. Dan forum di internet yang bahas topik itu, orang yang bisa berbicara di sana, itu kan kita nggak tahu latar belakangnya apa. Justru lebih banyak kita akan tersesat kalau kita cuma mengandalkan forum-forum di internet ataupun chat GPT sekalipun, AI sekalipun. Itu juga akan kesulitan untuk menjelaskan kepada kita pokok-pokok iman. Maka kalau kita sendirian belajar firman Tuhan, kemudian merasa cukup, kalau bingung ya tinggal lihat AI atau bahkan baca buku sekalipun, ternyata itu tidak menguatkan iman kita, ternyata itu tidak cukup. Tapi kalau kita di gereja, ketika kesulitan, kita tanya sama teman-teman segereja, kemudian kita bisa mengerti, baru kita bisa melakukan. Ataupun kalau sama-sama bingung, sama-sama nggak bisa jawab, ada PA, bisa datang ke PA, bisa mempertanyakan kesusahan kepada hamba Tuhan. Maka kita jadi mengerti firman Tuhan, kita jadi punya pendengaran otentik tadi. Dengar, ngerti, dan melakukan firman Tuhan. Maka kita bisa masuk dalam tanah perjanjian itu. Kemudian poin yang selanjutnya, selain Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan, pendengaran otentik, Tuhan memberikan kepada kita gereja, saudara-saudara seiman, untuk kita bisa masuk. Ternyata Tuhan juga memberikan kepada kita istirahat. Istirahat supaya kita nggak lelah, supaya kita bisa dalam perjalanan iman kita yang berpuluh-puluh tahun, yang seperti orang yang lari ultramaraton, kita juga diberikan istirahat. Kalau contoh olahraga lah, ultramaraton ataupun maraton yang biasa lah, itu kan juga tetap ada istirahatnya. Meskipun tetap mereka lari, sambil lari kan juga kadang dikasih air minum, ada istirahatnya. Kalau yang ultramaraton yang berhari-hari, itu pasti juga dikasih makan. Tetap ada istirahatnya dong. Nah, perjalanan iman kita itu juga begini, ada istirahatnya. Tuhan memberikan kepada kita istirahat agar kita bisa melanjutkan perjuangan iman setelah istirahat itu selesai. Inilah yang disebut dengan peristirahatan hari Sabat. Kita akan lihat dalam 4 kategori tadi, 4 kondisi istirahat, yaitu saat pertama Tuhan ciptakan, kemudian bagaimana setelah
kejatuhan dalam dosa, bagaimana penebusan dalam Kristus, dan bagaimana istirahat di akhir zaman nanti. Pertama, istirahat sendiri itu kita bisa temukan dari Kejadian pasal 2 ayat 2. Pertama kali istirahat. Istirahat yang pertama kali, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 2 ayat 2, saya bacakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ketujuh itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Allah beristirahat. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 2, ternyata yang pertama kali beristirahat itu bukan manusia, tapi justru Allah sendiri. Bukan Adam dan Hawa yang pertama kali beristirahat, tetapi Allah sendiri setelah menyelesaikan segala ciptaan, 6 hari dia menyelesaikan seluruh alam semesta, seluruh ciptaan. Kemudian Allah seperti mundur satu langkah dari penciptaannya dan dia melihat ciptaan yang dia ciptakan, dia menilainya dan melihat segala sesuatunya baik. Allah beristirahat, menikmati ciptaan dan melihat segala sesuatunya baik. Pertanyaannya, kenapa Allah butuh istirahat? Kenapa Allah istirahat? Apakah Allah butuh istirahat? Apakah Allah butuh healing seperti kita? Apakah Allah terlalu capek? Jadi dia butuh untuk rebahan lah, untuk sekedar melemaskan otot lah. Mungkin bikin Adam, bikin Hawa mungkin melelahkan, jadi ya ototnya dia lemaskan dulu, dia istirahat. Apakah begitu? Allah, ini kan Allah yang maha kuasa. Kalau bahasa Inggrisnya Almighty, power. Kuasanya tak terbatas, energinya tak terbatas. Harusnya kalau ngomong Allah maha kuasa, berarti dia nggak bisa capek dong. Nggak bisa, ya juga nggak perlu untuk istirahat, nggak perlu healing. Tapi kenapa Allah istirahat? Ternyata istirahat ini itu bukan untuk Allah, tapi istirahat, hari Sabat, itu untuk manusia. Dalam artian, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia punya atribut-atribut yang diberikan Allah kepada manusia yang serupa dengan apa yang Allah miliki. Kita menyebutnya sebagai atribut yang bisa dikomunikasikan, atribut communicable. Maksudnya di sini adalah atribut yang Allah lakukan, Allah bisa menciptakan segala sesuatu, Allah punya rasio, Allah punya kekudusan, itu diberikan kepada manusia. Dalam artian kalau menciptakan segala sesuatu, manusia kan sekarang punya ide kreatif. Manusia juga bisa menciptakan berbagai hal. Baju ini, gadget kita, segala sesuatu itu kan ya manusia bisa ciptakan itu. Itu karena Allah yang berikan sebagai gambar dan rupanya Allah, kita punya kemampuan itu juga. Kemudian kita punya rasio. Binatang mana sih yang punya rasio? Meskipun binatang dibilang ada yang cerdas, seperti misalnya gurita ataupun burung gagak, tapi kan tetap yang bisa berasio, bisa bikin segala sesuatunya teratur, bisa berpikir secara berlogika, itu hanya manusia. Dan yang ketiga, kekudusan. Binatang mana yang sadar kalau dia harus pakai baju? Binatang yang pakai baju ya mungkin cuma di kartun. Mungkin Mickey Mouse pakai ya? Iya, pakai baju. Tapi yang sebenarnya hari ini kan nggak ada binatang yang dengan kesadarannya dia harus pakai baju kan. Hanya manusia yang tahu kalau ya dia harus pakai baju. Ada unsur kekudusan. Ada unsur untuk menjaga supaya dirinya itu kudus. Ada dignitas. Nah, Allah menciptakan manusia dengan atribut-atribut Allah itu. Meskipun tidak semua, ada atribut yang tidak diberikan kepada manusia, misalnya maha hadir, maha mengerti, yang maha-maha itu kita nggak dikasih. Nah, salah satu atributnya adalah kita yang harus mengikuti pola Allah, salah dua atributnya. Allah adalah Allah yang bekerja, maka kita pun juga diberikan kemampuan untuk bekerja. Allah bekerja selama 6 hari, maka kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga bekerja. Kenapa kita bekerja? Ya balik lagi, bukan cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, bukan cuma sekedar untuk supaya keluarga kita bisa ada makanan, bukan cuma sekedar untuk aktualisasi diri, tapi kita bekerja itu karena Allah kita bekerja. Kita sebagai gambar dan rupanya juga bekerja. Dan itulah kenapa kalau kita lama tidak bekerja, ada perasaan yang membuat kita kok kosong ya, kok kurang ya, kok rasanya dignitasku, nilai diriku berkurang ya kalau aku nggak bekerja.
Atau kalau enggak orang yang pensiun dini, seusia saya sudah punya tabungan sangat banyak, kemudian nggak bekerja pensiun, rata-rata itu cuma menikmati 1 tahun, 2 tahun, menikmati liburan, tapi setelah itu akan cari bagaimana dia bisa produktif lagi, bekerja. Kenapa bisa begini? Ya karena memang kita sebagai gambar dan rupa Allah, identitas kita, dignitas kita, nilai kita, ditentukan oleh Allah yang adalah patron kita itu. Karena dia bekerja, maka kita juga bekerja. Kalau kita tidak mengikuti pola ini, gambar dan rupa Allah, kita sedang menyangkali gambar dan rupa Allah. Makanya kita bekerja. Salah duanya. Salah satunya, Allah yang beristirahat, itu juga menjadi pola kita untuk kita beristirahat. Kenapa kita istirahat? Ya karena Allah menunjukkan pola itu. Kenapa kita nggak kerja 7 hari habis-habisan? Ya karena Allah memberikan kepada kita pola untuk kita istirahat. Kita yang diciptakan tidak dengan maha-maha tadi, ada keterbatasannya. Secara fisik, kita butuh istirahat, kita butuh untuk berhenti dari segala pekerjaan kita dan beristirahat. Ini pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu dengan pola kerja dan istirahat. Jadi manusia butuh istirahat, itu bukan cuma karena manusia jatuh dalam dosa. Bahkan ketika manusia tidak jatuh dalam dosa pun, manusia butuh istirahat dan bekerja. Jadi kita bekerja itu bukan karena kutukan, tapi karena ya memang itu polanya Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, dari perkataan Tuhan sendiri dikatakan, lalu firman-Nya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah, itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, secara jasmani, Tuhan mengatakan kita bekerja keras, kita akan bercucuran keringat untuk menghidupi diri kita. Bercucuran keringat itu gambaran yang kita lelah, gambaran manusia harus berjerih lelah untuk bisa mencari makan. Karena manusia berjerih lelah untuk bisa mencari makan, secara jasmani dia akan kelelahan, butuh istirahat. Kalau 7 hari terus bekerja, fisik kita akan capek. Inilah untuk kita yang juga punya perusahaan, punya toko, atau kita yang jadi pegawai juga. Kita harus bisa dengan tegas mengatakan, tetap 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Karena tubuh kita terlalu capek kalau 7 hari bekerja. Justru kita nggak produktif. Tapi kalau kita istirahat, 6 hari kerja, 1 harinya istirahat, kita besoknya akan lebih bisa produktif lagi. Tapi kalau dipaksa terus, kita akan capek dan kita akan jenuh sendiri. Mungkin kita bisa di kerjaan justru bikin kekacauan, bikin kecelakaan. Maka tetap kita perlu istirahat 1 hari. Karena tubuh kita lelah mengusahakan kehidupan kita sendiri. Tetapi yang lebih mengerikan, bukan cuma secara jasmani, secara rohani. Kita yang berdosa, umat Tuhan yang berdosa, manusia yang berdosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertama kali apa yang mereka lakukan? Mendengar suara langkah kaki Tuhan, mereka sembunyi. Orang yang berdosa sembunyi dari Tuhan. Bukan cuma berhenti sampai sembunyi dari Tuhan. Orang yang berdosa lari menjauhi Tuhan. Bukan cuma sekedar lari menjauhi Tuhan. Orang yang berdosa melawan Tuhan. Ini membuat jiwa kita lelah. Kita terus-menerus pingin sembunyi dari Tuhan. Kalau kita berdosa, kita berketahuan, ya kita ada perbuatan curang, dosa, berbohong segala macam. Kita ingin sembunyi dari Tuhan dan juga sembunyi dari orang-orang sesama kita. Mungkin rekan kerja kita, mungkin pasangan kita, mungkin keluarga kita. Kita ingin sembunyi. Kemudian juga selain itu, kita ingin lari. Kalau bisa, udahlah, nggak usah ke gereja lagi, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Saya mau lari aja karena saya berdosa. Bahkan yang lebih mengerikan, melawan Tuhan. Orang yang berdosa itu adalah orang yang melawan Tuhan. Kalau kita membayangkan di
olahraga tinju, kita naik ring, kita dengan kemampuan kita sendiri, kita naik ring. Kita merasa kita mampu untuk melawan satu pribadi. Tapi kalau kita lihat pribadi yang dilawan di atas ring, di sebelahnya, di sudut yang satu, itu adalah Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Bukankah ini tindakan yang sangat konyol? Kita sedang menghabiskan energi kita sia-sia. Ketika kita berdosa, gambarannya seperti ini. Kita sedang melawan Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, dan kita merasa kita bisa menang. Nggak akan bisa. Justru yang kita hadapi adalah kelelahan sendiri. Kita akan merasa capek. Jiwa kita merasa lelah, karena kita sembunyi dari Tuhan, sembunyi dari sesama. Karena kita lari dari Tuhan, lari dari sesama. Karena kita melawan Tuhan, kita akan habis-habisan, sangat capek. Makanya kita butuh rest, kita butuh istirahat. Dan bagaimana Tuhan memberikan istirahat ini kepada kita yang sudah jatuh dalam dosa, yang membuat kita lelah? Kita buka dari Matius 11 ayat 28. Saya bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Tuhan memberikan undangan, Tuhan Yesus mengundang kita yang lelah, baik itu secara fisik, terutama secara rohani kita, jiwa kita, lelah karena dosa. Tuhan Yesus justru memberi undangan untuk marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita yang lelah karena beban dosa kita, Kristus mengundang membuka dirinya untuk kita meletakkan beban dosa kita pada bahunya. Dan dia yang memikul beban dosa kita. Ketika kita datang kepada Kristus, dia memikul beban dosa kita, dan sebagai gantinya kita diberikan kuk yang lain, yang mungkin bagi kita terasa berat, tapi sebenarnya tidak. Kuk kebenaran Kristus, kekudusannya, diberikan kepada kita sebagai ganti dosa kita yang diberikan pada pundak Kristus. Dia yang menanggung beban dosa kita, dia yang menanggung kelelahan kita, dan dia memberikan kekudusannya, kebenarannya kepada kita, dan itu pun tidak ditanggung dengan sendiri oleh kita. Gambaran kuk, ini adalah gambaran konteks pada zaman dulu. Seorang petani yang baru membeli kerbau untuk membajak sawah. Ada kerbau, dia punya kerbau yang senior, tapi dia baru membeli kerbau yang muda. Kerbau yang muda itu kan harus diajarkan bagaimana cara membajak sawah yang benar. Gimana cara ngajarinnya? Bajak sawah itu kan kerbau itu dikasih kuk, yaitu kayu, beban. Kemudian di bawahnya ada garpu yang untuk membajak itu. Kalau kerbau yang muda langsung dikasih itu, dia nggak akan jalan, dia nggak akan bisa. Jadi caranya dia harus kuk itu dikasih kuk yang ada bisa untuk 2 kerbau. Kerbau yang muda dan kerbau yang senior dikasih bersamaan. Untuk beban kerbau yang muda itu sebenarnya cuma sekedar diletakkan aja. Tapi beban yang berat, garpunya yang untuk ditarik, itu ada di beban kerbau yang senior. Jadi sebenarnya ketika mereka berjalan bersamaan, 2 kerbau ini, beban yang berat itu ditanggung oleh kerbau yang senior. Dan gambaran ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Beban beratnya kita, dosa kita, itu ada di pundak Kristus. Dan kalau kita mengatakan kekudusan Kristus, untuk menjaga kekudusan itu kan berat. Itu pun juga kita berjalan beriringan dengan Kristus, bagian beratnya itu Kristus yang tanggung. Kita hanya belajar, hanya mengikuti bagian itu. Dan ini memberikan kelegaan, memberikan kepada kita rest yang sesungguhnya. Ketika kita bisa meletakkan dosa kita pada pundak Kristus, dan kita bisa menanggung kebenaran Kristus bagi kita, itu adalah rest yang sebenarnya. Lagi perlu lari, perlu sembunyi, melawan Tuhan. Tapi justru kita menikmati dekapan kasih-Nya, justru kita menikmati pemeliharaannya, justru kita menikmati istirahat di dalam Dia. Inilah rest yang sejati, inilah istirahat yang sesungguhnya. Maka kita hari ini sebagai umat Tuhan, hari Minggu, hari Sabat, itu kenapa kita bukan cuma sekedar berhenti bekerja, kemudian tidak melakukan apa-apa, tidur sepanjang hari,
Tapi justru hari Minggu kita ke gereja. Karena kita datang kepada Kristus, kita meresponi panggilan Kristus yang mengatakan, datanglah padaku. Kita datang, kita memberikan beban dosa kita, beban apapun yang menjadi beban hidup kita, pergumulan kita, Kristus tanggung bersama dengan kita. Kemudian juga melalui kita hari Minggu ke gereja, kita mendengar pemeliharaan Tuhan, kita mendengar kasih Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama, tapi kita juga melayani. Kenapa kita hari Minggu justru sibuk, justru banyak pelayanan? Yang pelayanan justru pokoknya hari Minggu lebih sibuk ya daripada hari kerja biasanya. Tapi kesibukan di hari Minggu itu justru membuat kita merasa ada kelegaan, merasa sukacita. Kenapa begitu? Karena ternyata apa yang kita lakukan di hari Minggu, dengan kita sibuk melayani, justru kita dapat rest yang sejati, itu adalah cicipan dari kehidupan di bumi baru dan langit baru nanti, dari kehidupan surga nanti. Istirahat kekal itu bisa kita cicipi di hari Minggu saat ini. Di bumi baru, langit baru, itu bukan, kita mengertinya bukan dalam artian kita selamanya akan tidur aja. Kita istirahat dalam artian nggak ngapa-ngapain. Tapi bumi baru dan langit baru yang kita mengerti, itu kita bekerja, kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan selama 6 hari. Dan 1 hari tetap ada pola istirahat juga. Tapi selama 6 hari kita bekerja memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan yang penuh, dengan rasa istirahat yang menyenangkan. Gambaran yang begitu menyenangkan, itu cicipannya hari Minggu di pelayanan. Maka kalau kita hari Minggu bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa indah. Tapi kalau kita merasa hari Minggu kok lelah, kok melayani Tuhan malah banyak sungut-sungutnya, kok melayani Tuhan malah banyak bebannya, ya kita perlu evaluasi diri juga. Apakah kita melihat kondisi surga itu adalah kondisi yang penuh kelelahan, kondisi yang penuh sungut-sungut? Makanya kita melihat pelayanan hari ini, pelayanan hari Minggu sebagai kondisi yang penuh kelelahan. Atau mungkin juga kita melayani berdasarkan aktualisasi diri, keinginan untuk menonjolkan diri. Kita akan lelah. Tapi kalau kita melayani benar-benar datang kepada Kristus, benar-benar gambaran membajak sawah itu kan juga gambaran kerja kan. Benar-benar melayani bersama Kristus, menikmati pelayanan. Oh ya, memang pelayanan itu mengerikan, memang pelayanan itu susah, tapi ternyata kok ada kedamaian ya, kok ada beban yang ditanggung bersama ya, bersama dengan Kristus, ada sukacita ya. Itulah gambaran surga nanti, gambaran kita di sana. Dan setelah itu kita dapat kembali dipenuhkan, kembali secara rohani, kita dapat sukacita lagi setelah istirahat, maka kita selama 6 hari ke depan bisa kembali bekerja, bisa kembali menghadapi dunia. Inilah rest yang dijanjikan. Dan sebagai gambaran terakhir, juga sebagai penutup, tempat yang dijanjikan itu, istirahat kekal yang dijanjikan itu, kita buka Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 22, Wahyu pasal 22 ayat 3-5. Saya bacakan. Tidak akan ada lagi yang terkutuk, tata Allah dan anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam pun tidak akan lagi ada di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kemudian kalau kita lihat Wahyu pasal 21-22 secara keseluruhan, kita akan lihat janji istirahat yang kekal itu, janji surga itu, Yerusalem baru itu. Suatu kota yang sangat menyenangkan, suatu kota yang tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada kelelahan, tapi penuh dengan sukacita. Janji itulah yang menanti kita, bagi kita yang setia, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan, setia bersama-sama sebagai satu gereja, melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepada Engkau, di tengah kami menghadapi situasi dunia yang semakin kacau, tetapi Engkau yang terus memberikan firman kepada kami, Engkau yang memberikan kepada kami istirahat demi istirahat. Biarlah kami tidak memanfaatkan istirahat firman yang Kau berikan secara cuma-cuma, namun kami tahu di waktu kami yang sementara kami dapat menikmati firman-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh mendengar,
mengerti dan melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat masuk tempat peristirahatan itu. Kau juga yang berikan kepada kami setiap minggu peristirahatan di dalam Kristus, maka biarlah kami menikmatinya, biarlah setiap beban dosa kami, setiap pergumulan kami tanggung bersama dengan Kristus yang menjanjikan ketenangan, yang menjanjikan kelegaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.